Video ini aku buat untuk menebus kesalahan aku atas dasar kelalaian, yaitu terkait rekaman event. Aku yakin banget aku rekam dari awal sampai akhir, tapi aku nggak tahu kenapa itu nggak kesimpan videonya. Sebenarnya kesimpan, tapi itu hanya 1 menit yang mana aku baru aja memulai untuk menjawab pertanyaan pertama. Entah apa mungkin karena memoriku penuh, atau mungkin karena notifikasi sehingga recordnya berhenti tiba-tiba. Aku juga udah coba cari cara di Google gimana supaya filenya itu full duration, tapi sadly truth, aku nggak bisa nemuin solusi yang tepat. Jadi, aku memutuskan untuk bikin video dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan mengenai question and answer yang terjadi di event kemarin. Di sini aku juga udah siapin 10 pertanyaan yang akan aku bahas, jadi langsung aja. Yang pertama, apa aja persyaratan SDWHV dan WHP? Nah, di dalam Working Holiday Visa kita ada 2 step teman-teman, SDWHV dan WHV. SDWHV kita butuh 6 berkas. Yang pertama pas foto, paspor, ijazah, sertifikat bahasa Inggris, surat keterangan bank, dan surat pernyataan tertulis. Nah, kalau udah selesai, itu kita bakal dapat surat dukungan untuk Working Holiday Visa. Barulah kita maju ke step berikutnya nih, yang dinamakan Working Holiday Visa. Tapi sebelum kita apply Working Holiday Visa, ada yang namanya medical check up. Nah, itu kita perlu berkas surat pengantar medical check up, yaitu dalam bentuk HAPID. Kita buat di websitenya Imigrasi Australia. Nanti aku juga ada tutorial pembuatan HAPID. Terus yang kedua itu bawa sertifikat vaksin sama paspor pada saat kita medical check up. Kalau udah selesai juga prosedur tahapan medical check up, kita maju ke step yang apply visa. Nah, di dalam apply visa ini kita wajib semua berkas itu translate. Translate dalam bahasa Inggris, teman-teman. Nah, apa aja yang ditranslate itu KTP, akta, KK, dan transkrip nilai. Jadi, pastikan semua berkas kalian itu dalam bentuk translate, dalam bentuk bahasa Inggris semuanya untuk kita bisa apply ke Working Holiday Visa di website Imigrasi Australia. Kemudian pertanyaan yang kedua, bisa sholat nggak Kak untuk muslim? Tergantung perusahaan dan tempat kita bekerja teman-teman. Jadi pandai-pandailah kalian bernegosiasi atau menanyakan hal ini ke interviewers nanti. Kalau di perusahaan aku, itu dia menyediakan tempat untuk sholat. Waktu itu aku punya temen dan dia nanya, reach out ke supervisornya, ada gak tempat untuk sholat? Nah, supervisornya bilang ada, kayak gitu teman-teman. Tapi aku juga mau bilang, kan kita kan kerjanya dibayar per jam ya, yang mana setiap menitnya pun dihitung. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita sholat, itu kita udah tahu kalau misalkan di dalam waktu kita break untuk sholat, kita nggak dibayar. Tapi nggak apa-apa karena spirituality itu penting. Menurutku utamakan juga sholat, utamakan ibadah, apapun agama kalian. Itu yang nomor 1 teman-teman. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, kalau mau kuliah apa bisa pakai WHP Kak? Kampus apa yang bagus? Nah, kalau misalkan untuk kampus apa yang bagus itu aku belum bisa rekomen ya teman-teman. Aku pun belum 100% searching tentang kampus apa yang terbaik di seluruh Australia. Tapi yang jelas waktu itu aku lihat di City itu ada kampus bagus, RMIT University. Kampus ini tuh punya reputasi yang bagus. Terus apa bisa pakai WHV nih untuk kuliah? Kalau misalkan kuliah, kita wajib pakai visa student. Kita nggak bisa pakai WHV karena WHV itu judulnya aja Working Holiday Visa. Jadi yang diizinkan itu bekerja dan liburan. Kalau misalkan kamu mau kuliah, itu ada lagi yang namanya visa student. Nah, kamu pakai itu. Lanjut, yang keempat, gimana kalau nilai listeningnya nggak 4,5 pada saat tes IELTS, tapi overall score 4,5, apakah tetap lolos? Nah, untuk sertifikat bahasa Inggris, apapun jenis tesnya, itu tuh yang dinilai dan yang dilihat itu dari overall score-nya, teman-teman, bukan di setiap komponen. Misalkan di case ini kan kamu nanya listeningnya nggak sampai 4,5, apakah tetap lolos? Tetap lolos, teman-teman, dengan catatan overall score kamu 4,5, itu minimal. Jadi jangan khawatir misalkan ada salah satu komponen yang nggak memenuhi rata-rata 4,5 ini. Kamu fokus sama overall score-nya aja. Yang kelima, berapa lama 5.000 Australian dollar di rekening kita?
Nah, ini aku udah pernah bahas di video aku sebelumnya, yaitu paling aman 3 bulan sampai dengan 6 bulan, teman-teman. Dan gunakan juga rekening yang transaksional, yang ada pergerakan di rekeningnya. Jangan hanya diparkir aja uangnya. Karena nanti imigrasi akan curiga kenapa uangnya hanya diparkir dan nggak ada pergerakan. Lanjut, yang keenam, apa aja berkas yang perlu ditranslate. Berkas yang perlu ditranslate adalah setiap berkas kamu yang belum berbahasa Inggris. Jadi, setiap berkas itu kalian cek satu persatu apa aja berkas yang udah bilingual, yang ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya, dan apa aja yang masih bahasa Indonesia. Contohnya tuh aku bisa bilang, KTP kita kan semuanya pasti dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, itu kita wajib translate. Kemudian kartu keluarga, itu masih bahasa Indonesia, kita perlu translate. Lalu kemudian transkrip nilai juga perlu ditranslate kalau belum berbahasa Inggris. Nah, jadi translate setiap dokumen yang belum berbahasa Inggris. Kalau misalkan udah bilingual, itu kalian nggak perlu translate lagi. Terus yang ketujuh, apa hal yang perlu kita lakukan pada saat sampai di Australia? Nah, hal pertama yang aku lakuin pada saat sampai di Australia itu adalah aku buat My Key Card, teman-teman. Itu di bandara ada. Kita setor $20 di dalam mesin, terus nanti keluar kartunya otomatis. Nah, itu kita pakai untuk akses public transport. Bisa pakai untuk bis, atau coach, atau metro, atau kereta. Kemudian setelah buat My Key Card, buat juga SIM card. Aku pakai Optus, itu biayanya $35. Jadi nanti di sana kita diasistensi, dibantu registrasi sama karyawan di tempat tersebut. Kalau misalkan udah selesai dua hal ini, kita tentukan kita mau kemana. Sebenarnya pas dari Indonesia kita udah harus tahu kita mau kemana, ke Shepparton kah, atau ke Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth, atau bagian Australia mana aja yang kalian mau kunjungi, itu kalian udah wajib tahu. Jadi nanti setelah di bandara kalian bisa pakai Uber atau pakai bis. Nah, kalau misalkan udah sampai di tempat kalian tuju, itu di hari pertama istirahat dulu sambil kumpulin CV-CV kalian. Terus hari kedua atau hari ketiga atau bahkan hari pertama kalau kalian masih punya energi ya, kalau mau ngelamar juga nggak apa-apa. Lalu lanjut yang ke-8. Gimana supaya visa kita nggak ditolak? Nah, ini aku udah pernah buat video ya teman-teman. Nanti aku cantumin linknya di sini. Itu kalian tonton dari awal sampai akhir karena di situ lengkap banget informasinya apa yang menjadi penyebab visa kita ditolak, gimana kita ngatasinnya. Tapi yang bisa aku bilang saat ini adalah kebanyakan yang ditolak itu karena bank reference atau bank statement yang 5.000 Australian dollar itu. Terus yang ke-9, kalau masih kuliah bisa nggak Kak, apa aja berkasnya? Nah, kalau misalkan masih kuliah itu bisa minimal 2 semester kalian udah tempuh. Untuk berkasnya itu semuanya sama ya teman-teman. Yang membedakan hanya di bagian bukti kualifikasi pendidikan, yaitu kalau misalkan yang udah lulus kan pakai ijazah sama transkrip nilai. Nah, kalau kalian yang masih kuliah, kalian pakai kartu tanda mahasiswa, buat surat keterangan aktif dari kampus. Terus yang ketiga, transkrip nilai kamu selama 2 semester itu. Dan menyesuaikan juga untuk orang-orang yang udah semester 4 atau semester 6 atau udah mau lulus tapi belum keluar ijazahnya. Nah, itu sesuaikan aja sama nilai-nilai kalian yang udah kalian tempuh. Terus yang terakhir, seberapa besar peluang untuk dapat sponsorship? Untuk sponsorship ini, aku karena belum terlalu banyak terjun mendalami informasi tentang sponsorship, jadi aku nggak berani untuk sounding ke kalian berapa besar peluangnya. Tapi yang pasti aku pernah searching sedikit mengenai sponsorship skill, itu tuh di Australia dia butuh perawat, chef. Jadi teman-teman di sini tuh ada tempat untuk kita bisa ambil skill, misalkan chef ya. Kalau misalkan kita menyelesaikan course skill chef ini, kita nanti dapat sertifikat. Nah, dari situlah kita cari perusahaan atau tempat apa aja yang kasih sponsorship untuk skill. Terus kalian tunjukkan skill kalian selama bekerja, termasuk loyalitas juga. Nah, nanti disitulah kalian akan direkrut dan akan dikasih sponsorship.
That's all teman-teman. Sebenarnya banyak pertanyaan yang aku dapatkan di event kemarin, cuma aku nggak bisa bahas semua karena jawabannya udah ada di video-video yang pernah aku buat. Jadi kalian tinggal nonton aja. Aku pun bikin video itu secara berurutan juga, jadi informasi yang kalian dapatkan tuh tetap bertahap. Untuk next video, aku harap aku bisa share ke kalian bagaimana supaya cepat dapat kerja di Australia. Jadi jangan lupa subscribe YouTube aku. See you di video berikutnya.